Selamat malam Ibu Bapak dan Saudara sekalian, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca bersama di dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-23. Dan tema kita pada malam hari ini adalah tentang mengabaikan peringatan. Berbicara tentang mengabaikan peringatan, tentunya kita masih ingat ya, pada masa dulu ada istilah peraturan ada untuk dilanggar. Nah, ini pada zaman saya masih sekolah dulu, ternyata pernyataan itu dilontarkan oleh salah seorang teman saya yang kebetulan pada waktu itu sudah memiliki kendaraan motor dan dia biasanya suka untuk kebut-kebutan di jalan. Sudah beberapa teman dan juga guru memberi peringatan kepadanya bahwa hal tersebut sangat tidak baik karena juga bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Tetapi begitulah, dia masih tetap melakukannya dan sampai pada akhirnya dia kena tilang karena dia melanggar peraturan lalu lintas. Dan dia juga mendapatkan hukuman dari orang tuanya dengan tidak diizinkan untuk memakai motor lagi. Begitu juga dengan pemerintah kita yang ada di Indonesia ini. Dalam hal ini juga dibantu oleh kepolisian. Sudah membuat peraturan-peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Namun masih banyak para pengguna jalan masih melanggar peraturan tersebut sehingga angka kecelakaan akibat kecerobohan dari pengendara terbilang masih cukup tinggi. Meskipun tahun demi tahun sudah mulai berkurang, tetapi masih terhitung tinggi. Dan pemerintahan di Surabaya, terutama Jawa Timur ini, yang dipimpin oleh Ibu Risma yang lalu, juga memberikan satu peraturan yang dimana Ibu Risma memasang CCTV di setiap tikungan ataupun juga perempatan yang ada di Surabaya. Dan juga menerapkan e-tilang bagi pengendara yang melanggar peraturan tersebut. Pada awalnya hal tersebut mampu untuk menekan angka pelanggaran di dalam jalan dan itu semua sangat berguna dan juga mengurangi kecelakaan juga. Tetapi akhir-akhir ini sudah kembali seperti sedia kala, walaupun tidak terlalu banyak orang yang melanggar aturan dan ada orang-orang yang berpikir bahwa itu adalah hal yang sudah biasa dan mereka juga dapat beralasan bahwa hal tersebut mungkin mereka lakukan karena mereka sedang buru-buru atau sibuk ataupun juga karena memang ya tidak ada yang lihat. Kan hanya CCTV. Kalau toh nanti membayar denda, ya dibayarlah pada waktu membayar pajak. Ya, banyak alasan di mana orang dapat melanggar aturan. Bacaan kita saat ini mengungkapkan kehidupan bangsa Israel yang mengabaikan peringatan Tuhan. Dan sungguh ironis, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa mereka adalah bangsa pilihan yang nantinya akan dipakai oleh Allah untuk menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Hal ini mengingatkan saya tentang ungkapan bahwa anak seorang angkatan pasti bandel, gitu ya. Biasanya kalau anak-anak angkatan biasanya bandel karena dia memakai nama orang tuanya, apalagi kalau yang sebagai angkatan itu adalah bapaknya, sebagai tameng bahwa dia itu merasa aman di sana karena dilindungi dan juga orang tuanya ditakuti oleh banyak orang. Sehingga
anak tersebut hidupnya seenaknya saja. Ya, demikian juga yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel ini. Karena mungkin merasa dirinya adalah umat pilihan Allah dan diberkati oleh Allah, mereka malah mengabaikan aturan-aturan yang sudah dibuat, yang sudah ditetapkan bersama dengan nenek moyang mereka. Sehingga hari demi hari dalam kehidupan mereka, mereka pada akhirnya berbuat dosa. Nah, banyak peraturan-peraturan yang dilanggar oleh orang-orang Israel ini. Dan itu terjadi pada masa tersebut, yaitu pada Israel Perjanjian Lama. Di dalam bacaan kita, kejahatan mereka itu bahkan membuat hati Tuhan menjadi sedih. Dan tentunya Allah tidak tinggal diam untuk hal tersebut. Karena Allah begitu mengasihi umat Israel, sehingga pada ayat yang ke-13 kita dapat melihat bahwa ternyata Allah memiliki inisiatif untuk membuat bangsa itu kembali mengingat apa yang sudah ditetapkan bersama, yaitu dengan membuat aturan dalam hukum Taurat dan juga mengirim para nabi atau penilik umat agar mereka nantinya dapat untuk hidup seturut dengan kehendaknya. Kira-kira apa yang menjadi kejahatan dari bangsa Israel sehingga Tuhan menjadi sakit hati karenanya? Kejahatan mereka yaitu hidup menurut adat istiadat bangsa yang dihalau dari hadapan Tuhan Allah. Apakah itu? Di dalam bacaan saya kurang lebih mencatat ada 5. Yang pertama, mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dan tugu-tugu serta tiang-tiang berhala, dan membuat patung anak lembu dan Asyera, serta beribadah kepada Baal. Nah, hal ini saja sudah kita ketahui bahwa sudah melanggar hukum Tuhan yang pertama dan yang kedua, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, dan yang kedua adalah jangan membuat patung yang menyerupai apapun lalu sujud menyembah kepadanya. Dan ini sudah dilakukan, itu yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, mereka mempersembahkan kurban bagi Baal tersebut atau berhala-berhala tersebut. Bahkan di sini tertulis di dalam Alkitab, di ayatnya yang ke-17, mereka mempersembahkan anak-anak sebagai kurban bakaran. Suatu tindakan yang sangat keji. Belum lagi mereka juga pada bagian yang keempat melakukan sihir, tenung, telaah atau ramalan-ramalan. Dan itu sangat mendukakan hati Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan yang kelima, masih banyak lagi dosa-dosa yang mereka lakukan, bukan hanya rajanya saja, tetapi juga rakyatnya melakukan hal yang sama. Sehingga hal tersebut membuat Tuhan begitu murka kepada bangsa Israel, sehingga mereka pada akhirnya selalu diserahkan kepada bangsa-bangsa yang lain, supaya mereka dapat dijajah. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bukankah semuanya itu sudah diingatkan oleh Allah melalui ketetapan-ketetapannya dengan nenek moyang bangsa Israel? Dan juga bukankah itu sudah diberitahukan oleh para nabi yang diutus oleh Tuhan Allah? Di sini kita bisa melihat betapa degilnya hati bangsa Israel pada saat itu. Sehingga Allah sendiri menyebut bangsa itu sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Dan itu dapat kita baca pada ayatnya yang ke-14. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan, di minggu keempat sesudah Paskah ini, saya mengajak Ibu Bapak dan Saudara sekalian untuk kembali melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah hidup menurut jalan yang sudah ditunjukkannya, atau kita masih hidup menurut cara atau jalan
yang kita anggap sudah benar. Tuhan Yesus sudah mengingatkan kita agar kita hidup menurut hukum Allah, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan juga mengasihi sesama. Kita diminta untuk meneladani cara hidup Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus masih ada di dunia untuk melakukan pelayanannya. Bahkan teladannya dicontohkan mengikuti semua perintah Allah sampai pada kematiannya. Dan itu harus kita lakukan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, sebagai wujud kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Dan bagaimana jika kita tersesat dan berdosa? Kita dapat mengaku, kita dapat datang kepadanya serta mengaku akan segala dosa-dosa kita. Kita mau berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Karena kita tahu bersama bahwa Allah adalah Allah yang setia untuk mengampuni segala dosa kita, dan juga adalah Allah yang akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Akhir kata, Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, saya mengajak untuk kita bersama-sama membuka di dalam kitab Ibrani, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketujuh. Kita akan baca pada bagian yang terakhir. Ibrani pasal 4, ayat yang ketujuh, bagian akhir menyatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Pada hari ini, ketika kita diingatkan oleh Allah, ketika kita diingatkan oleh sesama, yang tentunya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga bagi sesama. Pesan Tuhan, janganlah keraskan hatimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami muliakan, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur kepadamu untuk kasih setia yang sudah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan sudah memberikan kepada kami kecukupan, Tuhan sudah memberikan kepada kami kesejahteraan. Dan saat ini, kami sebagai umat-Mu datang ke hadapan-Mu yang kudus. Kami tahu akan segala kesalahan dan dosa kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan Allah sudah memaafkan kami, mengampuni segala dosa kami, sehingga kami tetap dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu. Saat ini ya Bapa, kami bersama berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai, yang pada saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Tuhan tolong bangsa dan negara ini, Tuhan tolong pemerintah dan juga tim medis yang sampai saat ini masih bahu-membahu untuk dapat menyelesaikan atau menuntaskan pandemi COVID-19 ini.
Kami percaya Tuhan akan menguatkan, Tuhan akan memberi kesehatan yang baik bagi para pemimpin kami, juga bagi para tim medis, sehingga mereka semua dapat bekerja dengan baik. Dan kami semua dapat merasakan akan satu pemulihan di dalam bangsa dan negara ini oleh karena pertolongan Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terutama di Indonesia, dan terkhusus lagi GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Engkau sudah mengutus kami di tengah-tengah tempat ini ya Tuhan, tentu bukan karena alasan yang sepele, bukan karena alasan yang mudah kami ada di tempat ini, tetapi Tuhan memiliki rencana yang luar biasa demi kemuliaan nama-Mu. Kami dapat bersaksi di tempat ini. Kami masih bersyukur karena kami masih diberi kesempatan dan juga kebebasan agar kami dapat beribadah. Tentunya kami berdoa bagi seluruh saudara-saudara kami yang ada di tempat lain yang mungkin saat ini mengalami penindasan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberi kekuatan kepada mereka. Dan biarlah kami semua yang ada di sini dapat turut mendoakan agar mereka semua dapat dimampukan melewati masa-masa yang seperti itu. Kami percaya bahwa Tuhan sudah mengutus kami untuk mendatangkan damai sejahtera dimanapun kami berada. Dan biarlah itu menjadi satu kekuatan bagi kami untuk kami dapat menyatakan terang kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia yang gelap ini. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa khusus bagi kami beserta dengan keluarga dimanapun kami berada. Kami percaya bahwa apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami adalah hal yang juga akan kami kembalikan kepadamu. Kami tahu bahwa Engkau sudah memberikan banyak berkat kepada kami, dan biarlah kami juga dapat berbagi berkat itu kepada sesama kami. Ya Tuhan, mampukanlah kami agar kami dapat menjadi manusia-manusia MPK, manusia-manusia yang mampu untuk peduli terhadap sesama dan lingkungan, sehingga kami dapat menjadi sesuatu yang berguna di tengah-tengah kehidupan masyarakat ini. Bukan untuk menunjukkan kegagahan, bukan untuk menunjukkan kehebatan kami, tetapi kami ingin menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu makin dipuji dan dimuliakan oleh semua manusia yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Bapa, kami juga menyerahkan bagi saudara-saudara kami maupun diri kami sendiri yang mungkin saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjamah dan memberkati sehingga kelemahan tubuh itu maupun sakit itu akan segera dipulihkan, dan kami mendapat kekuatan yang baru untuk dapat memuji dan besarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan yang nantinya akan dikonsumsi sehingga dapat membantu proses kesembuhan lebih baik lagi. Terima kasih ya Bapa, kami mau menyerahkan seluruh doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.